apa kabar kalian? Anak-anak, kita berjumpa kembali di ibadah Sekolah Minggu BNKP Bandung. Kita akan beribadah saat ini. Mari siapkan diri kalian, hati kalian, ambil posisi yang baik. Ibadah kita mulai ya. Anak-anak, kita mulai dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berhimpun di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam rohnya Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, setiap hari Tuhan selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Dan itu kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Anak-anak, saat ini pasti kalian mempunyai masalah yang berbeda-beda. Pergumulan apapun itu, anak-anak mari datang kepada Yesus. Kita nyatakan cinta Yesus sangat luar biasa. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baiklah anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu di Jemaat BNKP Bandung melaksanakan ibadah walaupun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, biarlah Engkau yang mengisi kehidupan kami, sehingga ibadah yang boleh kami laksanakan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan kami dapat memperoleh berkat yang daripada Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan nanti. Berkati alat komunikasi yang kami gunakan, berkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ayo, terambil dari yang mana? Ya, benar. Ayat hafalan kita minggu kemarin terambil dari Mazmur pasal yang 100 ayat yang kedua. Bunyinya, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Anak-anak, nanti di sini juga Ibu akan membagikan kepada kalian ayat hafalan yang nantinya akan dihafal, dan setelah dihafal kirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Kita bernyanyi, judulnya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menuntun kami, memberikan kepada kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi ya Tuhan, supaya firman ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami untuk menikmati firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus kami tolak. Dan di atas semuanya itu kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 dan 2 Raja-Raja pasal yang 23 ayat yang pertama sampai 25. Dilanjutkan lagi dengan 2 Tawarikh pasal yang ke-34. Memang cukup panjang, tapi nanti kalian bisa baca bersama mama, papa, abang atau kakak di rumah ya, untuk lebih memahami firman Tuhan ini. Di sini ibu akan menceritakan secara singkat apa yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 maupun 23 dan 2 Tawarikh pasal 34. Di sini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Yosia. Ada yang pernah mendengar kisah tentang Raja Yosia? Baik, benar sekali. Raja Yosia diangkat menjadi raja ketika dia berumur 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Anak-anak, Raja Yosia terkenal dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada waktu itu, Raja Yosia memerintahkan seorang panitera di dalam kerajaannya yang bernama Safan untuk pergi ke rumah Tuhan menjumpai imam besar Hilkia. Untuk apa? Untuk mengumpulkan semua uang yang ada di rumah Tuhan dan akan digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ketika Safan bertemu dengan Hilkia berkata kepada Safan bahwa ia telah menemukan Taurat Tuhan di rumah Tuhan itu sendiri dan memberikannya kepada Safan untuk dibawa kepada Raja Yosia. Kemudian Safan membawa Taurat itu kepada Raja Yosia dan membacakannya kepada Raja Yosia mengenai isi Taurat tersebut. Setelah mendengar semua isi Taurat tersebut, Raja Yosia menjadi sedih dan menyesal. Bahkan dia sampai mengoyakkan bajunya pada saat itu. Ada apa ya anak-anak? Ternyata isi dari Taurat itu menyatakan bahwa Allah telah marah kepada bangsa Yehuda. Ya, bangsa Yehuda itulah ya, rajanya itu adalah Raja Yosia. Marah karena bangsa Yehuda sudah berpaling dari Allah, sudah meninggalkan Allah, tidak setia kepada Allah, tidak menghormati Allah. Mereka menghormati dewa-dewa Baal. Nah, itu merupakan hal yang sangat menyakiti hati Tuhan, mendukakan Tuhan anak-anak. Semua kelakuan bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, ketika mengetahui hal itu, Raja Yosia menyesal dan bersedih, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berjanji kepada Tuhan untuk setia dan mentaati Tuhan. Yosia membuktikan janjinya kepada Tuhan dengan melakukan perbaikan di rumah Tuhan. Dia melakukan reformasi total, ya. Reformasi itu perubahan-perubahan ke arah yang baik di rumah Tuhan. Apa itu contohnya yang dilakukan Yosia itu? Ya, dia membuang semua benda-benda untuk penyembahan dewa-dewa Baal yang ada di rumah Tuhan.
Dia menghancurkan semua tempat-tempat pelacuran yang ada di rumah Tuhan dan memberlakukan kembali perayaan Paskah yang selama ini tidak lagi dilakukan oleh bangsa Yehuda. Anak-anak, perlu kita ketahui siapa itu Yosia. Yosia artinya Tuhan menopang, dan Yosia ini adalah raja dari kerajaan Yehuda. Dia merupakan anak dari Raja Amon, dan Yosia terkenal dengan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yosia taat kepada Allah. Anak-anak, ya, Yosia dipilih menjadi raja ketika dia berusia 8 tahun. Kira-kira 8 tahun itu kelas berapa ya? Ya, kelas 2 SD. Masih kecil sekali ya anak-anak. Ya, bayangkan saja anak kelas 2 SD dipilih menjadi raja. Waduh, itu masih terlalu muda, Ibu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang melatar belakangi Yosia dipilih menjadi raja dalam usia muda? Ternyata ketika dia berumur 6 tahun, ya, Raja Manasye, kakeknya, sudah tua dan meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Amon, ayah dari Yosia. Nah, Raja Amon ini hanya memerintah di kerajaan Yehuda itu selama 2 tahun saja. Jadi dari 6 tahun ke 8 tahun usia Yosia. Nah, ternyata ketika itu, ya, ada pegawai-pegawai di istana yang bersepakat melawan Raja Amon dan kemudian melakukan perlawanan atau kudeta, ya, sehingga mereka membunuh Raja Amon dan meninggallah Raja Amon. Tetapi rakyat bergerak dengan cepat, kemudian membasmi semua orang-orang yang berkhianat tersebut, sehingga berhasillah ditumpas atau di bumi hanguskan semua orang-orang yang berkhianat itu. Dan rakyat sepakat untuk memilih Raja Yosia untuk menggantikan ayahnya Raja Amon. Itu makanya kenapa Yosia begitu muda dipilih menjadi raja. Tapi walaupun usianya muda, Raja Yosia sangat bijaksana, sangat patuh kepada Tuhan, sifatnya sangat taat kepada Tuhan. Dia mengikuti bapa leluhurnya seperti Raja Daud, Yosafat, dan Hizkia untuk memuji, memuliakan Tuhan dan taat kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Ya, anak-anak, hiduplah dengan benar. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Maksudnya apa, Ibu? Ya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang kita sembah. Hanya Tuhan pemilik kehidupan kita. Kita tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan. Ya, anak-anak semua, mari lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun usia kita masih muda, umur kita masih muda, kita katakan, aduh Ibu, kita mah belum tahu apa-apa. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Asalkan kita mau, kita ikhlas, kita rela melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudus untuk melakukan semua kebaikan itu. Hormati mama dan papa, hormati guru, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Anak-anak mulai belajar bertanggung jawab, itu bagus sekali. Ya, belajar bertanggung jawab dari sejak dini akan menjadikan kamu seorang yang mandiri dan berkepribadian yang berkarakter baik tentunya. Anak-anak, ingat sekali lagi, jangan jadikan hal-hal yang ada di sekitarmu untuk menjadi yang kamu sembah. Ya, artinya waktu kamu mari sediakan untuk Tuhan. Mari berikan untuk Tuhan. Ketika ibadah, ayo beribadah. Jangan main-main game saja, ya. Ketika mama papa mengatakan untuk melakukan hal-hal yang baik, mari kita lakukan. Ya, belajar taat. Ya, terutama belajar untuk mentaati
Tuhan. Ya anak-anak, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah, yang patut kita sembah. Nah, sekarang, apakah kamu siap untuk melakukan hal-hal itu? Ibu yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu di Jemaat BNKP Bandung pasti siap untuk melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menghadirkan banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus adalah menjadi tanggung jawab kita. Sudah siapkah anak-anak untuk melakukan itu? Atau maukah anak-anak melakukan hal itu? Menghadirkan orang banyak untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari mulai dari diri kita sendiri. Kita taati firman Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan yang menjadi ayat hafalan terambil dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 25 ayat yang keempat bunyinya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tidak peduli usia kita masih kecil, masih muda, ketika kita mau taat dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini, yang telah mengajarkan kami untuk hanya taat kepadamu dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, meskipun usia anak-anak masih muda, masih terbilang kecil, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan berhenti kepada kami. Pertolongan Tuhan tidak akan memandang usia kami. Dan ketika anak-anak mau menyerahkan diri untuk taat dan menyembah Engkau, maka di situ Engkau akan datang untuk menolong dan menguatkan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dulu ya. Judulnya Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kembali Engkau mengizinkan kami untuk beribadah, dan ibadah kami sudah berjalan dari awal pertengahan, dan saat ini Tuhan akan kami akhiri. Dan sebelum kami akhirinya, kami ingin berdoa syafaat kepadamu Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau menguatkan kami dalam melaksanakan dan menjalani hari-hari kami. Tuhan, siapapun kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan tentang seorang Raja Yosia yang meskipun terbilang muda, yang taat kepada Tuhan, mau melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, kami rindu untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk datang dan hanya menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat
keluarga kami masing-masing pribadi, lepas pribadi, berkati mama, papa, abang, kakak, adik, dan semua seluruh seisi rumah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, memberikan kebaikan dan pemeliharaan-Mu terus dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat BNKP Bandung Tuhan, biarlah Engkau urapi, berikan pertumbuhan yang baik, baik jasmani maupun rohani, berikan masa depan yang baik kepada anak-anak kami Tuhan, supaya mereka dapat terus bersuka cita di dalam Engkau. Pendidikan mereka Engkau berkati Tuhan, mampukan walaupun belajar masih secara online ataupun yang sudah ada tatap muka Tuhan. Tuhan yang menjauhkan semua anak-anak dari segala sakit, penyakit, dan virus corona. Bapa di surga, berkati juga jika ada di antara anak-anak yang dalam sakit penyakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami, Jemaat BNKP Bandung Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membantu, baik itu dalam segi pelayanan maupun pembangunan. Urapi setiap pelayan yang ada, berikan kesatuan hati. Bapa di surga, juga kami berdoa buat negara bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan yang mengurapi dan selalu memberikan kedamaian bagi kami, sehingga kami boleh berleluasa untuk melakukan kegiatan kami, terlebih-lebih dalam melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa di surga, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, secara khusus di Jemaat BNKP Bandung. Biarlah Tuhan berikan terus penopangan supaya mereka dapat menjadi guru-guru sekolah minggu yang baik dan dapat terus mengerjakan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati keluarga mereka, berkati mereka semua. Segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang boleh kami sampaikan dengan segala kerendahan hati. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Baiklah anak-anak, demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.